urusan ijazah S1 Bapak Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, Bapak Egy Sujana tidak pernah terlibat sama sekali. Mungkin Polda Metro atau Bareskrim, mungkin mereka lupa, terselip, atau mungkin agak sedikit lalai sehingga Bang Egy masuk di 12 orang itu. Nah, saya mohon maaf kepada Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Bang Egy tidak meninggalkan kalian, tetapi memang Bang Egy tidak bersama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pejuang Bangsa Konoha. Bagaimana teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kita semua disehatkan serta diberikan rezeki yang berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, kemarin Rasman Nasution mengadakan konferensi pers mewakili Bang Egy Sujana yang berada di London dan menjelaskan ketidakhadirannya pada panggilan pertama di Polda Metro Jaya. Dan Bung Rasman Nasution menjelaskan bahwa Bang Egy Sujana tidak terlibat dalam kasus ijazah S1 UGM Bapak Jokowi. Tanpa basa-basi, kita simak teman-teman videonya. Kepada rekan-rekan wartawan semuanya, dan agenda utama adalah penjelasan kasus posisi. Jadi bukan posisi kasus, kalau bahasa hukumnya begitu. Kasus posisi Bapak Dr. Haji Egy Sujana SA MSI terkait dengan laporan polisi dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi di Bareskrim Polri dan atau di Polda Metro Jaya, Jakarta. Karena beliau saat ini sedang melakukan pemulihan dari sakitnya di kota Leeds, kira-kira 350 km dari London. Saudara-saudara sekalian, apa yang akan disampaikan di press con ini? Pertama, poin pentingnya ya, bahwa terkait dengan kisruhnya, riuhnya, gaduhnya, multitafsirnya, opini publik yang liar tentang dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi, dalam hal ini ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Saya selaku perwakilan Bapak Egy Sujana di Jakarta hari ini menyatakan bahwa urusan ijazah S1 Bapak Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, Bapak Egy Sujana tidak pernah terlibat sama sekali. Ini poinnya. Jadi saya sendiri kaget ketika saya tanya, ya jadi abang yang dipersoalkan apa sebenarnya Bang Egy? Kan begitu. Coba saya tanya Sabta, benar ya? Yang ada di framing rakyat, ya Mbak Dian, bahwa urusan ijazah S1 Bapak Jokowi
yang diributkan Roy Suryo CS itu adalah ijazah S1 Universitas Gadjah Mada. Itu clear. Ternyata faktanya bukan. Bang Egy Sujana, beliau ini kalau istilah hukum kita tempus dan delik, itu Mbak ya. Kalau Bapak Egy Sujana, yang dipersoalkan Pak Egy adalah ijazah SMA Bapak Jokowi. Jadi ini sekarang di framing seolah-olah Bang Egy ikut bersama dengan Roy Suryo CS kaitannya dengan ijazah S1 Gadjah Mada. Jawabnya tidak ikut dan tidak mau ikut-ikutan. Neklik. Lalu kenapa Bang Egy ikut dipanggil? Kenapa Bang Egy masuk dalam 12 orang yang sudah naik sidik? Kami berdiskusi, saya baca kemarin surat panggilan buat beliau. Ya, beliau katakan tolong sampaikan bahwa urusan ijazah SMA itu sudah clear. Mungkin ini menurut kami ya, mungkin Polda Metro atau Bareskrim, mungkin mereka lupa, terselip, atau mungkin agak sedikit lalai, sehingga Bang Egy masuk di 12 orang itu. Nah sekarang orang melihat bahwa Bang Egy ini seolah-olah ikut di gerbongnya Pak Roy Suryo dan Rizwansyah Parses. Bang Egy tidak ikut-ikutan. Nah karena itu kami berharap lewat kesempatan ini Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Direktur Tindak Pidana Khusus atau Dircyber di Polda Metro Jaya, kalau itu masuk bagian dari cyber, atau Bareskrim Mabes Polri, mohon kiranya untuk Bang Egy tidak dimasukkan dalam objek yang terperiksa dengan status saksi dan laporan Pak Jokowi yang sudah naik sidik. Itu poin. Poin yang kedua, mohon doanya dari seluruh masyarakat Indonesia bahwa Bang Egy hari ini semoga bisa sembuh. Beliau hari ini positif kanker usus dan sudah ditangani lewat operasi di rumah sakit di Penang, Malaysia. Status kanker ganas. Karena itu beliau dalam proses pemulihan di United Kingdom atau Inggris. Sakit beliau ini banyak ditafsirkan seolah-olah ini pura-pura, seolah-olah melarikan diri. Bang Egy tidak melarikan diri. Ada yang bertanya, oh Pak Egy itu pergi ke Amnesty Internasional, kan begitu. Dia ke Amnesty Internasional, pergi ke kedutaan besar. Bang Egy diminta tolongi, nih ya, jangan lupa nih. Ketika mereka tahu bahwa Bang Egy akan berangkat ke UK setelah operasi di Pinem, Bang Egy itu berangkat ke UK. Pertama, dia berangkat ke UK, ke Inggris untuk menghadiri wisuda anaknya yang kelima yang telah menyelesaikan program master atau S2 di salah satu university di Inggris. Dan saat ini anak kandung beliau tersebut sudah bekerja, sudah memiliki kendaraan sendiri,
sudah punya tempat tinggal. Dan itulah salah satu kebetulan Bang Egy sedang dalam pemulihan, maka diskusi keluarga diputuskan Bang Egy ikut bersama anaknya untuk penyembuhan di kota Leeds, 350 km dari London, Inggris. Kemudian dalam rangka apa Bang Egy datang ke Amnesty International dan kedutaan Indonesia yang ada di London? Bang Egy mengatakan bahwa dia diminta tolongi oleh ketua diaspora Indonesia, ya, untuk menyampaikan surat ya, kepada Amnesty International terkait dengan urusan dugaan yang sedang riuh rendah terkait dengan urusan dengan persoalan hukum yang ada di Jakarta yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Bang Egy Sujana, agar Bang Egy tidak diseret-seret dengan urusan yang dia tidak ikut. Nah, saya mohon maaf kepada Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Bang Egy tidak meninggalkan kalian, tetapi memang Bang Egy tidak bersama kalian, kan begitu kan? Tidak meninggalkan karena memang tidak bersama. Perjuangannya satu urusan SMA, satu urusan S1. Urusan SMA sudah clear. Saya memang dibilang orang tidak kaya, tidak miskin, tapi saya masih cukup untuk itu. Dan anak saya, alhamdulillah, ada yang punya pom bensin yang lumayan banyak. Dan anak saya di sini juga punya ekonomi yang kuat. Saya juga nggak ada masalah. Jadi jangan ada yang mengatakan seolah-olah Egy Sujana melarikan diri, dibiayai. Ini tidak benar sama sekali. Kenapa ketika seorang Abraham Samad diperiksa dan atau akan diperiksa di Polda Metro, banyak sekali yang bersuara agar jangan dikriminalisasi. Pertanyaannya, kalau Bang Egy diikut-ikutkan dalam persoalan ini, tidak ada satupun yang bersuara. Terus bagaimana dengan Bang Egy? Apakah beliau ini mengkhianat? Nggak ada yang dikhianati di sini. Bang Egy memang beda. Dia beda perjuangan, makanya ketika gelar perkara khusus di Barreskrim Mabes Polri, Bang Egy keluar. Karena yang dia maksudkan lain, yang mereka maksudkan lain. Tapi Bang Egy tidak berada pada posisi meminta Mas Roy Suryo dan kawan-kawan untuk menghentikan perjuangannya. Bang Egy tidak punya kapasitas dan tidak posisi meminta. Bang Egy juga tidak pada posisi mengatakan supaya kalian menghentikan. Tidak juga. Yang pasti beliau ini posisinya, inilah yang saya sampaikan. Kami dengan keluarga besar Ranlovo dan keluarga besar Bang Egy fokus untuk bagaimana Bang Egy sembuh dari penyakitnya. Urusan kisruh dugaan ijazah S1 Bang Egy jangan ditanya dan dilibatkan. Nah, itu videonya. Apakah Bang Egy Sujana cuci tangan? Apakah Roy Suryo CS menjadi tumbal? Menurut teman-teman bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.